proses pembelajaran kita yang sekarang sedang diuji. Baik guru, dosen, mahasiswa, pelajar, pemangku kepentingan, dinas pendidikan, kepala sekolah, semuanya sedang diuji. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai hal di era daring, di era digital ini betul-betul mampu memanfaatkan berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa yang tentu menjadi salah satu pilar calon pemimpin masa depan, mari semangat kita tumbuhkan, semangat kita kemas sehingga itu menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan hidup kita di era digital untuk bisa memanfaatkan pola bagaimana kita bisa merealisasikan ide gagasan itu. Di era Covid ini tidak boleh membuat patah semangat kita, tetapi harus termotivasi, menginspirasi, dan akhirnya mampu berimajinasi dengan berkreasi. Jadi ada dua pilar untuk bisa masuk ke ranah abad 21. Tentu kita bisa lihat bagaimana kita tetap bijak, kreatif, inovatif, dan adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video Pak Romadi sebelumnya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis keterampilan abad 21, maka izinkan saya, Pristia Evidianastiti, mahasiswa program doktoral Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret, untuk menanggapi video tersebut. Nah, dalam menanggapi video tersebut, saya akan mendeskripsikan sebuah model pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, model ini berjudul model Are You Sure? Model ini kami kembangkan di tim Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Tidar dalam rangka hibah pendidikan asitif tahun 2020. Nah, apa saja yang dimaksud dengan model Are You Sure? Mengapa model Are You Sure ini ada? Bagaimana sintakmatiknya? Maka kita akan mendeskripsikan satu persatu. Yang pertama, apa itu model Are You Sure? Jadi model Are You Sure ini memiliki 4 sintakmatik. Yang pertama adalah sure atau search, yang kedua adalah you atau understand, yang ketiga adalah re dimaknai dengan research, yang keempat adalah e yang dimaknai dengan evaluate. Jadi nama Are You Sure kami balik dari sintakmatik yang terakhir sampai sintakmatik yang pertama. Nah, apa tujuan dan manfaat dari model ini? Yaitu model ini dikembangkan ketika kita berada di kelas inklusi, artinya guru dan dosen yang berada di kelas inklusi memiliki mahasiswa penyandang disabilitas, yang lebih khusus adalah mahasiswa penyandang disabilitas tunadaksa dapat menggunakan alternatif model ini. Nah, model ini kami sesuaikan dengan teori pendekatan Universal for Design Learning yang sekaligus menitik beratkan aktivitas pada mahasiswa, yaitu student centered learning. Artinya di sini mahasiswa penyandang disabilitas tidak kemudian pasif. Mahasiswa penyandang disabilitas harus aktif sama halnya dengan mahasiswa pada umumnya. Nah, model ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas inklusi. Selanjutnya, apa keunggulan dari model ini? Keunggulan dari model ini sesuai dengan aksesibilitas mahasiswa penyandang disabilitas, kami memetakan menjadi 3 hal pokok. Yang pertama adalah quantity atau kuantitas, yang kedua adalah berkaitan dengan waktu, yang ketiga adalah berkaitan dengan partisipasi. Nah, berkaitan dengan kuantitas, melalui model ini di kelas inklusi, Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen dapat menyesuaikan kuantitas atau jumlah materi dari instruksi. Artinya, bukan berarti kita mengistimewakan mahasiswa penyandang disabilitas di kelas inklusi, tetapi kita menyesuaikan bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas dalam menyerap informasi atau dalam menyerap materi yang kita berikan. Berkaitan pula dengan bagaimana tugas yang dapat diterima oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Kita sesuaikan instruksi atau kita sesuaikan materi atau penugasan yang diterima oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Yang kedua, berkaitan dengan waktu. Nah, menyesuaikan waktu yang dialokasikan dalam pembelajaran untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Artinya, misal bagi mahasiswa umum kita memberikan waktu penyelesaian tugas selama 1 minggu, maka kita bisa memberikan waktu penyelesaian tugas bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebanyak 2 minggu dan sebagainya. Tentu hal ini harus disepakati, kita utarakan terlebih dahulu, kita diskusikan terlebih dahulu di dalam kelas.
Artinya tidak ada kemudian saling iri, kok si dia mendapatkan waktu 2 minggu, padahal kami mendapatkan waktu 1 minggu. Nah, harus ada penyamaan persepsi antar seluruh mahasiswa ataupun seluruh siswa di kelas inklusi tersebut. Yang ketiga adalah participation atau tingkat partisipasi, yaitu menyesuaikan sejauh mana mahasiswa penyandang disabilitas ini terlibat dalam tugas. Nah, guru maupun dosen tidak perlu segan untuk memberikan mahasiswa penyandang disabilitas tersebut waktu dan kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya. Artinya juga bisa menunjuk atau meminta mahasiswa penyandang disabilitas tersebut dalam kepemimpinan kelompok, kemudian dalam presentasi tugas, dan sebagainya. Artinya, ketika berada di kelas inklusi, mahasiswa umum dan mahasiswa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aktivitas di kelas. Lalu, kita akan mempelajari tentang proses implementasi, bagaimana model Are You Sure ini diimplementasikan. Nah, yang pertama, karena ini kami menggunakan studi kasus di perguruan tinggi, maka saya akan menggunakan kata dosen. Tetapi, sekali lagi, ini dapat pula diterapkan oleh Bapak Ibu Guru yang berada di sekolah. Yang pertama, yaitu SOUR atau source, dosen memaparkan materi atau mengulas kembali dari sumber pembelajaran yang sebelumnya telah dibagikan pada mahasiswa. Apalagi pembelajaran yang dilaksanakan secara hybrid, maka materi-materi yang akan kita sampaikan di pertemuan hari ini sudah dapat kita bagikan sebelumnya di minggu yang lalu, atau kita dapat meminta para mahasiswa untuk problem-based learning ataupun inquiry, konstruktivistik untuk mencari materi-materi yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini. Nah, yang kedua, langkah kedua, understand, yaitu pemahaman materi dari berbagai sumber. Setelah kita menyajikan materi, kemudian para mahasiswa berkelompok mencari materi-materi terkait, maka kita akan sampai kesimpulan bagaimana mensintesiskan berbagai teori-teori tersebut atau berbagai pemahaman yang ada menjadi sebuah pemahaman yang utuh berkaitan dengan materi yang akan dipelajari bersama. Nah, yang ketiga adalah research, yaitu dapat dilakukan dengan cara penugasan kelompok. Mahasiswa bergabung di breakout room. Nah, karena ini adalah contoh studi kasus pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID, maka penugasan kelompok, diskusi kelompok dapat dilakukan melalui breakout room. Nah, kemudian diskusi menggunakan aplikasi Google Jamboard. Ketika Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen tidak berada di kelas tidak berada di kelas daring, artinya pembelajaran berlangsung di dalam kelas, maka pembagian kelompok, kemudian diskusi kelompok, presentasi dapat menyesuaikan. Karena ini studi kasus di perkuliahan daring menggunakan aplikasi Zoom, maka diskusi dilakukan melalui breakout room dan presentasi dalam diskusi kelompok tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Jamboard. Nah, yang terakhir adalah evaluate, yaitu mahasiswa melakukan presentasi kelompok dan dilanjutkan dengan mengulas hasil presentasi. Bagaimana proses implementasinya? Nah, video pembelajaran ini nantinya akan Bapak Ibu saksikan setelah presentasi saya. Nah, yang pertama adalah source, yaitu pemaparan materi tentang landasan teori. Kali ini dalam studi kasus best practice yang saya lakukan yaitu dalam materi landasan teori dalam karya tulis ilmiah, yaitu yang merupakan salah satu pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Nah, yang kedua yaitu atau understand, pemahaman materi dari berbagai sumber. Guru dan dosen boleh menjelaskan kembali, boleh melakukan presentasi untuk mensintesiskan apa yang sudah mereka pelajari bersama. Nah, yang ketiga adalah penugasan kelompok. Jadi kita memberikan arahan tugas apa yang bisa dipresentasikan secara berkelompok dan apa yang bisa mereka diskusikan sebelumnya sebelum mereka melakukan presentasi. Nah, kemudian yaitu proses implementasi yang tahap akhir, yaitu evaluasi yang dilakukan terdiri atas 2 hal. Yang pertama, evaluasi atas pemahaman materi mahasiswa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kita mengulas kembali, mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal berkaitan dengan bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas berada di kelas inklusi. Nah, untuk meningkatkan tingkat partisipasi tersebut, maka kita bisa menunjuk atau meminta mahasiswa penyandang disabilitas tersebut untuk menjadi ketua kelompok.
Ataupun ketika tidak menjadi ketua kelompok, maka kita bisa meminta mahasiswa tersebut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dampak penerapan model ini berdasarkan best practice yang kami lakukan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar, maka model ini terbukti efektif, yaitu telah kami laksanakan di kelas menulis dengan nilai pretest 80,95 dengan kemudian dilanjutkan dengan nilai post-test yang meningkat menjadi 84,63. Nah, adapun kendala dari penerapan model ini adalah pembelajaran dilakukan mengharuskan mahasiswa mempelajari cara penggunaan berbagai macam aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi ini yang akan memudahkan para mahasiswa, baik mahasiswa penyandang disabilitas maupun mahasiswa non-penyandang disabilitas. Salah satunya adalah aplikasi Google Jamboard. Jadi bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Google Jamboard, nah, Google Jamboard ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk presentasi diskusi. Kita menggunakan sticky note yang dari masing-masing mahasiswa bisa mengakses sticky note tersebut dan bisa menyampaikan maksud, menyampaikan materi dari apa yang akan mereka presentasikan dan akhirnya nanti akan membentuk suatu presentasi yang utuh. Nah, kendala untuk mahasiswa penyandang disabilitas yaitu pengenalan dan tutorial pemakaian aplikasi speech to text yang dapat dilakukan pula secara daring. Penjelasannya kita lakukan secara daring. Namun karena pembelajaran ini merupakan pembelajaran di masa pandemi, tidak ada pertemuan tatap muka langsung, apalagi belajar aplikasi yang baru, maka bagi para mahasiswa penyandang disabilitas maupun non-mahasiswa penyandang disabilitas masih cukup terkendala berkaitan dengan hal ini. Jadi demikian paparan saya berkaitan dengan salah satu inovasi model pembelajaran, yaitu yang kami beri nama model Are You Sure? Nah, bagaimana implementasi model tersebut dalam pembelajaran di kelas? Setelah ini akan Bapak Ibu saksikan dalam video singkat best practice model pembelajaran Are You Sure yang kami lakukan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengajaran menulis. Ini pertemuan keempat kita. Kita akan melanjutkan perkuliahan. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang kajian pustaka, maka di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang landasan teori. Nah, tentu saja sebelum kita memulai perkuliahan di siang hari ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dan berharap bersama agar perkuliahan di hari ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang kita inginkan dan dapat mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman berbahagia, teman-teman siap untuk memulai perkuliahan. Nah, di akhir pertemuan minggu yang lalu, saya sudah sempat membagikan tautan video dari rekaman di YouTube. Saya harap teman-teman sudah menyimak terlebih dahulu, sehingga kita akan lebih lancar pada saat kita memulai diskusi hari ini tentang landasan teori. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita akan memulai perkuliahan hari ini dengan pemaparan materi berkaitan dengan landasan teori. Apa itu landasan teori? Nah, akan kita pelajari hari ini. Baik. Oke. Yang akan kita bahas setelah kajian pustaka adalah landasan teori dalam karya tulis ilmiah. Ini merupakan salah satu bab, yaitu ada di bab 2. Bab 2 itu berisi landasan teori dan landasan teori dan kajian pustaka. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan landasan teori.
Nah, sebenarnya apa toh fungsi dari landasan teori, fungsi dan tujuan dari landasan teori ini? Yang pertama, landasan teori ini berfungsi untuk menjelaskan, yaitu mengeksplanasi ya, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menjelaskan variabel yang akan dilakukan penelitian. Contohnya, ketika teman-teman akan meneliti tentang teks prosedural, maka teman-teman harus tahu dulu apa itu teks prosedural, bagaimana hakikat teks prosedural, bagaimana ciri-ciri teks prosedural, untuk apa tujuannya, untuk menentukan variabel atau instrumen apa yang akan teman-teman nilai ketika yang akan teman-teman gunakan, ketika akan menilai teks prosedural yang baik. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah untuk memprediksi, yaitu landasan teori berperan untuk memprediksi dan merumuskan, baik untuk merumuskan hipotesis ataupun menyusun instrumen penelitian. Ketiga, yaitu mengendalikan. Landasan teori dapat berperan untuk mengontrol masalah dalam sebuah penelitian. Selain itu, juga dapat pula digunakan untuk memberikan saran. Nah, lalu bagaimana cara menyusun landasan teori? Selama ini, ketika teman-teman membuka skripsi, membaca skripsi milik kakak tingkat di perpustakaan, atau teman-teman membaca artikel-artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, teman-teman akan menemukan berbagai macam teori yang ditulis. Nah, tentunya penulisan teori-teori tersebut sebagai sebuah landasan teori harus memperhatikan kaidah ilmiah, kaidah akademik. Teman-teman tidak boleh asal menyalin, kalau dalam bahasa gaul istilah teman-teman copy paste, tidak boleh sekadar copy paste tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, secara umum ini yang saya jelaskan kembali yaitu tentang landasan teori. Karena teman-teman juga kemarin sudah menyimak ya secara berkelompok video pembelajaran tentang landasan teori. Jadi saya rasa ini hanya semacam review singkat saja, mengulang kembali apa yang sudah teman-teman simak. Nah, lalu tiba saatnya, ini yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa, yaitu penugasan. Nah, penugasan kali ini secara kelompok, teman-teman akan melakukan diskusi kelompok. Sudah saya bagi ya kelompoknya, sudah teman-teman bagi, teman-teman yang membagi sendiri secara acak menggunakan aplikasi. Nah, sudah dibagi kelompoknya, satu kelas ada 7 kelompok. Apa tugasnya? Nah, nanti seperti yang sudah pernah kita lakukan, teman-teman akan melaksanakan diskusi dalam breakout room. Ini tugas kalian. Yang pertama, bacalah artikel hasil penelitian sesuai pembagian kelompok. Nah, saya sudah menyediakan 7 artikel yang akan teman-teman diskusikan di dalam kelompok kecil. Nah, setelah diskusi, apa yang akan teman-teman lakukan? Yaitu diskusikanlah teori-teori apa saja yang digunakan sebagai landasan teori. Diskusi dapat dilakukan menggunakan Google Jamboard. Nah, teman-teman sudah tahu cara menggunakan Google Jamboard, nah itu silakan digunakan. Atau jika yang ada kelompok yang masih merasa kesulitan, bisa menggunakan PowerPoint. Silakan teman-teman berdiskusi. Waktu untuk setiap diskusi kelompok 10 menit saya rasa sangat cukup karena artikel sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi teman-teman sudah membaca, pasti sudah sekilas membaca. Jadi nanti di dalam kelompok kecil teman-teman tinggal berdiskusi untuk menentukan teori-teori apa saja yang digunakan dalam landasan teori. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan presentasi di dalam kelompok besar di kelas ini, nanti akan kita tutup bersama. Begitu teman-teman, setelah ini akan saya bagi ke dalam breakout room, teman-teman silahkan mulai berdiskusi. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, di kolom komentar belum ada pertanyaan, berarti saya rasa teman-teman belum ada pertanyaan ya, nanti bisa sambil berdiskusi, barangkali ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilakukan kembali. Begitu teman-teman, selamat berdiskusi, waktunya 10 menit, silakan seperti biasa salah satu memimpin sebagai pemimpin diskusi dan yang lain, satu orang juga sebagai notulis. Silakan teman-teman, bisa mulai bergabung ke ruang breakout room. Terima kasih.
Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya diskusinya tentang mengidentifikasi landasan teori dari artikel berjudul Nilai-nilai Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Dunia Samin karya Susilotur, tujuan sosiologi sastra dan implementasinya sebagai materi ajar pembelajaran sastra di SMA. Nah, sesuai tugas yang diberikan sama Bu First, ini kita mengidentifikasi landasan teorinya. Dari judul tersebut, teman-teman, apakah ada yang sudah menemukan kira-kira apa saja landasan teori dari judul tersebut? Silahkan teman-teman jika ingin berpendapat. Sosiologi sastra. Sosiologi sastra. Oh ya teman-teman, saya minta tolong untuk diberi catatan ya nanti. Oh ya, sudah ada. Baik, terima kasih. Sosiologi sastra. Teman-teman semua, apakah menyetujui kalau sosiologi sastra ini sebagai landasan teori dari artikel ini? Kira-kira pas nggak ya? Pas, Mbak. Ya, pas. Oke, iya, karena ini ada ya tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya begitu. Oke, jadi untuk sosiologi sastra masuk ya. Selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Ada Mbak, unsur intrinsik karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra. Oke, Mbak Ririn. Teman-teman yang lain gimana unsur intrinsik karya sastra? Masuk nggak? Masuk. Masuk. Oke, berarti udah dua ya, sosiologi sastra sama unsur intrinsik dari karya sastra. Nah, ada yang menemukan lagi? Itu ada materi ajar pembelajaran sastra di SMA. Itu masuk nggak? Oke, materi ajar Mbak Anis. Kira-kira masuk nggak teman-teman materi ajar? Masuk. Oke, jadi udah 3 ya. Kira-kira masih ada lagi nggak sih? Coba sambil lihat-lihat lagi. Barangkali nanti masih ada. Ada satu lagi. Mungkin unsur ekstrinsik, karena itu kan analisis nilai-nilai. Unsur ekstrinsik nilai-nilai ya. Kira-kira gimana teman-teman? Itu masuk nggak ya? Pendapatnya baik, Kak. Masuk. Masuk ya. Oke. Selain itu, kira-kira ada lagi nggak teman-teman semua? Sepertinya sudah tidak ada ya, teman-teman. Oke. Kalau begitu, mungkin ini 4 poin ini, 4 landasan teori yang berhasil kita identifikasi bersama-sama di diskusi kelompok pada kesempatan kali ini. Teman-teman, sebelum saya tutup, adakah yang mau menambahi atau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Oke, kalau tidak ada,
Mungkin saya tutup saja ya diskusi pada kesempatan kali ini. Nanti kita kembali ke ruang utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kita semua. Baik teman-teman, terima kasih untuk diskusinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya di kelompok 3 terkait dengan landasan teori dari artikel dengan judul Nilai-nilai Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Dunia Samin, karya Susilo Toer, tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya sebagai materi ajar pembelajaran sastra di SMA. Di sini kami menemukan 4 teori. Yang pertama, ada unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai, yaitu masuk ke dalam unsur ekstrinsiknya. Kemudian yang ketiga, ada sosiologi sastra sebagai teori. Yang selanjutnya juga ada materi ajar. Seperti itu, teman-teman semua, apakah dari penyampaian saya ada yang mau ditanyakan? Baik, jadi untuk identifikasinya bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, bisa berarti Mbak Maya, karena belum ada pertanyaan, silakan boleh ditutup. Baik Bu, sekian presentasi dari kelompok ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 3 yang diwakili oleh Mbak Maya yang telah melakukan presentasi tentang hasil diskusi kelompok tentang landasan teori yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, teman-teman, dari hasil diskusi teman-teman di kelompok, teman-teman kemudian akan semakin paham bahwa untuk membuat sebuah karya ilmiah yang baik, terlebih lagi untuk membuat sebuah skripsi nantinya, teman-teman harus menggunakan landasan teori dari berbagai macam teori yang memang kredibel, kemudian dari teori-teori yang akan mendukung keseluruhan topik penelitian teman-teman. Nah, misal, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Untuk judul ini yang digunakan ada 4 teori, ada sosiologi sastra, ada unsur intrinsik, ada materi ajar, dan ada nilai-nilai unsur atau unsur ekstrinsik. Apakah itu hanya diperoleh dari satu buku sumber saja atau satu tokoh saja? Tidak. Jadi teman-teman, untuk untuk memaparkan tentang sosiologi sastra, teman-teman tidak hanya dari satu sumber, tapi teman-teman bisa menggunakan berbagai sumber teori, berbagai sumber buku, bahkan dari berbagai artikel, jurnal, artikel penelitian yang sudah dipublikasikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu akan semakin baik, apalagi jika teman-teman berhasil mendapatkan artikel-artikel dari jurnal bereputasi, begitu teman-teman. Nah, ini yang kemudian akan menjadi tugas selanjutnya. Teman-teman nanti akan menganalisis kembali dari lembar kerja. Ada beberapa judul yang akan teman-teman telaah secara berkelompok untuk teman-teman buat dalam tayangan PowerPoint dan siap dipresentasikan di minggu yang akan datang. Begitu teman-teman dari saya. Oke.
Baik teman-teman, demikian perkuliahan kita di hari ini. Kita telah membahas tentang landasan teori, kemudian teman-teman sudah berdiskusi dalam kelompok kecil, diskusi yang luar biasa, karena teman-teman juga sudah membaca artikel yang telah dibagikan sebelumnya. Hampir semua mahasiswa bisa mendeskripsikan, bisa menyebutkan dengan baik landasan teori apa saja yang digunakan di dalam sebuah penelitian. Nah, saya harap ini bisa lebih ditingkatkan. Caranya bagaimana? Dengan teman-teman banyak membaca artikel-artikel penelitian yang telah dipublikasikan, baik dalam jurnal ataupun teman-teman membaca skripsi, tesis yang ada di perpustakaan. Silahkan dibaca untuk mendalami lebih lanjut. Sebenarnya bagaimana cara menentukan teori yang tepat, apa saja yang harus dicantumkan, bagaimana cara menuliskan kembali teori dari buku sumber. Nah, silahkan. Semakin banyak membaca, teman-teman akan semakin paham. Nah, dari hasil diskusi kita di hari ini, kita telah menyimpulkan bersama bahwa landasan teori menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sangat penting karena teman-teman akan tahu bahwa landasan teori ini menentukan arah tujuan kemana penelitian kita yang akan kita lakukan itu dapat terlaksana, baik dari pemilihan variabel, instrumen, bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara membahas, nanti dikaitkan dengan teori yang sudah kita kemukakan di awal, lalu sampai kepada sebuah simpulan. Nah, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini, maka kita akan mengakhiri sampai di sini terlebih dahulu. Di minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang cara mengutip. Meskipun sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tetapi akan kita ulas kembali secara singkat cara mengutip pada beberapa hal, dan kita akan membahas juga bagaimana cara melakukan sitasi ilmiah. Ada beberapa jenis sitasi ilmiah. Nah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan di hari ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama di hari ini dapat bermanfaat bagi kita, sekaligus berdoa agar kita dapat segera berjumpa dalam perkuliahan luring dan pandemi ini lekas berakhir. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di perkuliahan yang akan datang. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa 5M. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian model pembelajaran interaktif model Are You Sure yang merupakan salah satu inovasi model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dapat Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Tentu saja model ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kelas, baik berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa, berkaitan dengan sarana prasarana maupun situasi kondisi materi perkuliahan, materi pembelajaran yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.